Sebentar ya, sambil kita siapkan presentasinya. Oh ya, ngomong-ngomong Kak Elisa ini dari mana Kak? Sudah kerja atau? Udah kerja, Kak. Oh, di mana? Di Pemprov Lampung, Kak. Oh, Pemprov Lampung. Ya. Oh ya, Tapi tadi pas saya dengar Mas yang ngajar di SMP 4 Batu kan tadi katanya. ya. Nah, ayah saya alumni SMA 1 Batu. Oh, SMA 1 Batu. Ya, Oh, tahun berapa Kak? seangkatan sama wakil wali kota. Gak tahu tuh angkatan berapa. Oh, iya iya. Wakil wali kota yang sekarang ya? Ya, Iya, ya. Inilah bisa silaturahmi kapan-kapan kalau main ke Batu. ya. Nah, kita masuk ke materi Kak ya. Hari ini kita bahas tes wawasan kebangsaan. Nah, sekilas saja. Ini sekilas tentang tes wawasan kebangsaan. Jadi, TWK ini adalah tes yang nantinya wajib Kak, wajib diikuti, baik itu nanti masuk ke CPNS ataupun biasanya sekolah-sekolah kedinasan gitu. Kalau Kak Aisyah nanti rencananya mau kemana ceritanya ini? LPDP ke Aussie sih. Insya Oh, Allah. gitu. Ya, Ya. semoga lancar nanti ya. Nah, Amin. dalam TWK itu sendiri, di dalamnya itu dibagi menjadi 4 materi pokok. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar. Ya, penulisannya sekarang seperti ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, misal pun berapapun soalnya nanti, berapapun materinya atau berapapun passing grade-nya, tetap Kak, materinya sebenarnya di TWK ini adalah 4 ini. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, yang terakhir adalah NKRI. Nah, biasanya kalau di kuliah ya, kuliah jurusan kewarganegaraan, materi-materi ini satu semester Kak. Jadi materinya ini kita pelajari dalam satu semester. Tapi karena kita di bimbel ya, jadi kita pelajari dalam 3 hari nanti. Tapi nanti pelan-pelan kita mulai dari Pancasila dulu, terus ke Undang-Undang Dasar Negara, Bhinneka Tunggal Ika, terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan ya. Nah, materi kita yang pertama adalah Pancasila. Oh ya Kak, jadi nanti gini ya, teknisnya nanti saya jelaskan dulu materi, habis itu kita coba mengerjakan latihan soal gitu ya. Nanti di tengah-tengah saya menjelaskan materi, kalau misalnya kakak ada pertanyaan atau dari penjelasan saya yang kurang jelas, itu bisa langsung ditanyakan aja. Jadi nggak perlu nunggu selesai materi ya di tengah-tengah. Kalau misal ada yang belum jelas, silakan ditanyakan saja. Bisa terlihat presentasinya ya kak? Bisa. Hmm. Yang pertama kita mulai dari Pancasila. Nah, Pancasila itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu artinya 5, sila itu artinya asas. Jadi Pancasila itu adalah 5 asas atau prinsip dasar manusia bertingkah laku dan bernegara. Itu maknanya. Nah, Pancasila itu sendiri mengandung beberapa kausa, Kak. Jadi kalau dilihat dari segi teori kausalitas, Pancasila itu mempunyai 4 kausa. Yang pertama adalah kausa materialis atau asal mula bahan. Nah, Pancasila itu digali dari kepribadian masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila itu tidak diciptakan, Kak. Pancasila itu tidak dibuat, tapi dia digali dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua adalah kausa formalis atau asal mula bentuk. Itu adalah bagaimana Pancasila itu dibentuk. Nanti kita pelajari juga tentang ini. Yang ketiga adalah kausa efisien atau asal mula karya, yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara. Ini maksudnya ininya Kak, apa? Bagaimana pelaksanaannya?
bagaimana Pancasila itu mulai dirumuskan sampai dengan nanti disahkan oleh PPKI, gitu ya, dirumuskan oleh BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI. Yang terakhir adalah kausa finalis atau kausa asal mula tujuan. Itu berarti tujuan dibentuknya Pancasila. Jadi nanti ada 4 hal ini yang kita pelajari di bawah ya. Nah, yang pertama adalah sejarahnya. Ini sejarah singkat, Kak. Nah, ternyata sebelum IR Soekarno itu mencetuskan istilah Pancasila, itu istilah Pancasila itu sudah ada sejak dulu, Kak. Jadi ada dalam kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, juga ada di kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Yang isinya itu tidak seperti Pancasila yang sekarang kita kenal ini. Jadi namanya tetap Pancasila, tapi isinya bukan itu. Jadi ada pergeseran nilai nanti di dalamnya. Nah ini, jika zaman dulu isi Pancasila itu adalah 5 kesusilaan. Jadi perbuatan-perbuatan baik dan ada larangan-larangannya gitu. Larangan tidak boleh dilakukan gitu. Yang pertama adalah tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua tidak boleh mencuri. Yang ketiga tidak boleh dengki. Keempat tidak boleh berbohong dan terakhir tidak boleh minum minuman keras. Nah, itu adalah Pancasila yang ada dalam buku Sutasoma. Itu seperti itu. Nah, akhirnya nanti istilah Pancasila itu diadopsi oleh Bung Karno agar lebih mudah penyebutannya. Jadi beliau sebetulnya merumuskan dasar negara. Beliau mencetuskan dasar negara, dirumuskan dasar negaranya, kemudian agar lebih mudah diingat, lebih mudah dipahamkan ke masyarakat Indonesia, itu disebut Pancasila seperti itu. Nah ini pembentukan Pancasila dimulai dari berdirinya BPUPKI. Nah, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dibentuk oleh Jepang. Nah, sebenarnya lembaga ini dibuat untuk menarik perhatian, menarik simpati bangsa Indonesia, Kak. Jadi dia bilangnya nanti lembaga ini untuk kemerdekaan Indonesia gitu, si Jepang begitu. Tetapi sebenarnya hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia karena Jepang sedang persiapan perang ya. Tahun 45 itu terjadi ketegangan di dunia, Jepang juga perang melawan sekutu. Akhirnya dia butuh bantuan baik itu tentara, logistik gitu. Makanya dia sebenarnya menarik simpati Indonesia, kemudian membentuk yang namanya BPUPKI ini. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, BPUPKI ini benar-benar mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya seperti itu. Nah, ini. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, itu merumuskan dasar negara. Jadi bagaimana bangsa Indonesia nanti ketika sudah merdeka, itu kan harus punya dasar negara. Makanya sidang pertama itu yang pertama membahas dasar negara dulu. Nah, dalam sidang itu ada 3 tokoh yang mencetuskan idenya, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, yang ketiga IR Soekarno. Nah, ketiga-tiganya sama-sama merumuskan dasar negara, tapi belum diberi nama. Jadi cuma dasar negara aja. Tapi hanya satu orang yang memberikan istilah, yaitu Bung Karno. Bung Karno memberikan istilah Pancasila itu tadi. Akhirnya nama itu yang diambil. Nah, ini rumusannya. Pada tanggal 29 Mei 45, Muhammad Yamin mencetuskan rumusannya, Kak. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Berikutnya, tanggal 31 Mei disusul oleh Mr. Supomo. Mr. Supomo mencetuskan ini teorinya ada persatuan, mufakat dan demokrasi, keadilan sosial, kekeluargaan, musyawarah. Nah, beliau juga mencetuskan teori integralistik di mana negara itu merupakan satu untuk semua golongan. Nah, yang ketiga, rumus tokoh yang ketiga adalah IR Soekarno. IR Soekarno
mengemukakan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, kemudian oleh beliau diberi istilah Pancasila. Makanya sampai sekarang tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, rumusan dari I.A. Soekarno yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua adalah internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan, yang kelima ketuhanan. Jadi secara isi atau substansi, Kak, ketiga-tiganya ini isinya sama sebenarnya. Hanya susunannya yang dibolak-balik gitu ya, susunannya terbalik, tapi secara substansi atau secara isi semuanya sama sebenarnya. Kemudian I.A. Soekarno itu akhirnya mencetuskan yang kedua ini, Trisila. Jadi 5 sila punya Soekarno tadi, dia peras lagi menjadi Trisila. Jadi 5 sila itu kalau mau diperas lagi agar lebih ringkas, beliau namakan Trisila. Yang pertama adalah sosionasionalis, itu gabungan antara nasionalisme ke dalam ya dan internasionalisme keluar. Yang kedua adalah sosiodemokrasi, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga ketuhanan. Nah, kalau dari Trisila ini pengen diperas lagi, mau diperas lagi, itu bisa. Menurut Bung Karno menjadi Ekasila nanti. Dan isinya adalah gotong royong. Jadi isi dari Pancasila itu kalau diperas menjadi satu sila, menurut Bung Karno adalah gotong royong. Nah, akhirnya dari ketiga ide ya, rumusan dasar negara itu akhirnya dirumuskanlah yang nanti menjadi Pancasila yang kita kenal ini. Nah, sebelum menjadi Pancasila yang kita kenal, ada Pancasila dalam Piagam Jakarta, Kak, atau Jakarta Charter. Nah, kita lihat sebentar. Sebentar ya, masih agak trouble ini. Nah, di sini. Di Piagam Jakarta, ada yang berwarna hitam ini, Kak. Sila pertamanya berbeda. Jadi dalam Piagam Jakarta, sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi rumusan Pancasila yang awal dulu seperti ini, Kak. Tapi akhirnya sebelum proklamasi oleh Bung Hatta dan wakil dari Indonesia Timur ada yang keberatan gitu ya, dari Indonesia Timur keberatan, kemudian melaporkan kepada Bung Hatta, akhirnya diskusi, akhirnya diputuskanlah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu perumusannya, Kak. Yang pertama tadi perumusan ya. Yang kedua adalah pembentukan nanti pengesahan Pancasila. Setelah perumusan disusul dengan pengesahan Pancasila. Nah, pengesahan Pancasila sendiri itu diawali dari dibentuknya PPKI. Nah, kalau BPUPKI tadi kan anggotanya ada yang Indonesia, ada yang dari Jepang. Karena itu bentukan Jepang. Nah, akhirnya bangsa Indonesia, anggota BPUPK sendiri itu menginginkan suatu organisasi atau lembaga yang khusus isinya itu orang Indonesia, Kak. Jadi tidak ada campuran dari luar atau dari Jepang khususnya. Maka akhirnya dibentuklah PPKI. Ketuanya I.R. Soekarno, wakil ketuanya Muhammad Hatta, anggotanya Dr. Rajiman Weddiwadiningrat, kemudian ditambahkan menjadi 26 anggota. Nah, pada saat proklamasi, kondisi negara kita itu belum mempunyai dasar negara, belum mempunyai undang-undang dasar, Kak. Nah, dasar negara kita dan undang-undang kita itu, undang-undang dasar kita itu baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada saat itu disahkan undang-undang dasar karena di undang-undang dasar itu tertulis Pancasila ya, rumusan Pancasila di pembukaannya itu alinea 4. Akhirnya tanggal 18 Agustus itu juga disahkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Isinya seperti ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini
Garuda Pancasila Kak ya, lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, kita coba bedah satu-satu lambang Garuda Pancasila ini Kak. Dari atas Kak, dari kepala. Kepalanya menghadap ke kanan. Oh ya, sebelumnya dari bentuknya ini dulu Kak. Jadi Garuda Pancasila ini bukan diambil dari burung yang ada di dunia nyata Kak. Jadi Garuda Pancasila ini terinspirasi dari mitos agama Hindu Kak. Kalau Kakak pernah ke Bali, mungkin tahu itu ya, Garuda Wisnu Kencana itu ya. Nah, Garuda Pancasila itu diambil dari situ Kak, terinspirasi dari Garuda Wisnu Kencana itu. Nah, itu mengapa kita bedah sekarang ya. Kenapa kok menghadapnya ke kanan bukan ke kiri? Karena di zaman dulu itu arah kanan itu identik dengan kebaikan. Jadi dianggap Garuda ini melambangkan kebaikan. Kemudian sayapnya, sayap sebelah kiri dan sebelah kanan, ini kalau kita hitung ada 17 Kak. Ini ya, sebelah kiri ada 17, sebelah kanan ada 17. Nah, ini melambangkan tanggal kemerdekaan kita, tanggal 17. Kemudian di ekor di bawah ini ada, kalau kita hitung ya, itu ada 8 ekor, 8 helai ekor. Nah, itu menunjukkan bulan kita merdeka. Jadi ya sayap yang samping kiri dan kanan tadi itu tanggal kemerdekaan, yang bawah itu bulan kemerdekaan. Nah, kemudian bulu di ini Kak, di bawah ini. Bulu di pangkal kaki itu kalau kita hitung itu ada 19. Jadi 19 helai bulu di pangkal kaki dan ekor pangkal ekor itu. Itu melambangkan tahunnya ya 19. Kemudian yang ada di leher itu ada 45. Jadi kalau ditulis 17 Agustus 1945. Jadi Garuda Pancasila itu melambangkan kemerdekaan kita. Nah, simbolnya sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Kemudian background-nya itu warna hitam, itu melambangkan keabadian, jadi religius dan keabadian. Kemudian sila kedua, rantai itu ya. Kemudian sila ketiga, pohon beringin, karena pohon beringin itu akarnya, ada akar yang di atas itu loh Kak. Nah, itu melambangkan persatuan. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan banteng. Karena banteng itu ini identik dengan suka berkumpul. Nah, kalau diterjemahkan bisa dianggap suka bermusyawarah atau demokrasi. Kemudian sila kelima itu padi dan kapas. Itu melambangkan kemakmuran. Jadi tujuan kita adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian Garuda Pancasila ini mencekam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi artinya berbeda-beda tetap satu jua. Meskipun bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku, ras, agama, golongan, tapi tetap satu bangsa Indonesia. Nah, itu makna dari Garuda Pancasila itu, Kak. Kalau kita bedah satu persatu. Nah, berikutnya ini fungsi Pancasila, Kak ya. Yang pertama adalah sebagai dasar negara. Nah, Pancasila digali dari bumi Indonesia. Dasar negara. Kalau kita ibaratkan Indonesia itu sebuah rumah, Kak. Kelihatan ya gambar sebelah kiri ya. Kalau kita ibaratkan Indonesia sebuah rumah, kira-kira menurut Kak Aisyah, Pancasila itu letaknya di mana, Kak? Fondasi. Oh iya, sudah tahu berarti ya. Jadi di sini ya, Pancasila itu letaknya di dasar atau fondasi, sebagai fondasi. Karena kalau rumah, kita ibaratkan rumah, kalau fondasinya itu dibongkar, pasti kan rumahnya runtuh ya. Nah, sama juga Indonesia. Kalau sampai fondasinya itu diganti dengan yang lain, pasti Indonesia juga runtuh. Jadi negara Indonesia nanti sudah nggak ada lagi, pasti nanti bisa ganti nama apa-apa gitu. Jadi nggak boleh dasar negara atau Pancasila tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri
kalau di Indonesia itu diterapkan di peraturan perundang-undangan, bisa di undang-undang, bisa di peraturan di bawahnya, juga di lembaga negara, Kak. Nah, jadi segala peraturan itu harus bersumber dari Pancasila. Semua lembaga negara itu harus sumber kekuatannya itu berasal dari Pancasila juga. Jadi tidak boleh menyalahi Pancasila. Maksudnya seperti itu kalau Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup, bedanya dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, Kak ya. Kalau Pancasila sebagai dasar negara itu, Pancasilanya kan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata negara ya. Kalau sebagai pandangan hidup, Pancasila itu muncul dalam perilaku masyarakatnya sehari-hari, Kak. Jadi ada nilai-nilai ini, nilai religius, kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi, keadilan sosial, itu muncul dari tingkah laku masyarakat Indonesia. Nah, itu maksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup. Contoh, Kak. Oh iya, ini ada gambar ini, Kak. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, itu masuk sila berapa, Kak? Tiga nggak? Ya, Persatuan Indonesia ya, nilai Ya. Persatuan Indonesia, sila ketiga. Kemudian kalau gambar seperti ini, Kak. Satu. Ya, ketuhanan ya. Jadi di nilai ketuhanan itu ada nilai religius, ada toleransinya juga. Ini yang ketiga, Kak. Kalau gambar ini coba. 5. Eh, Kalau antara 2 sama 5. Nah, oh ya, yang agak ini mungkin itu ya, antara sila kedua dan kelima ya. Nah, coba saya terangkan. Jadi gini, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, dua-duanya itu sama-sama ada kata adilnya, Kak. Nah, cuma di sila kedua itu kita keadilannya itu ini sifatnya individu. Jadi lebih ke hak asasi manusia. Itu adil terhadap hak asasi manusia. Nah, kalau sila yang kelima sama-sama dia keadilan tapi hubungannya hak dan kewajiban. Nah, jadi di sila kelima itu biasanya berhubungan dengan negara atau dengan masyarakat. Secara umum itu masuk sila kelima. Kalau adilnya itu individu, hak asasi manusia, berhubungan dengan hak asasi manusia, itu masuk ke sila kedua. Nah, berarti masuk sila ke berapa, Pak, kalau gambar ini, Kak? 5 nggak? Harusnya. Gimana? Sila kedua berarti ya? Karena dia hak asasi manusia ya. Tenggang rasa, itu masuk sila kedua. Nah, coba gambar berikutnya, Kak, ini. Sabar. Sila berapa, Kak, kira-kira? 5. Enggak? Ya, jadi hubungannya hak kewajiban tadi ya, bisa jadi. Jadi semakin orang itu nabung, semakin banyak dia berhak untuk mendapatkan tabungan yang lebih banyak dari orang yang tidak menabung. Konsepnya seperti itu. Jadi sila kelima seperti itu. Nah, agar lebih jelas, nanti kakak share ini ya, saya share materi Iya. di grup nanti ya, tentang butir-butir Pancasila. Nah, kalau gambar ini, Kak, 4. Sila 4. sila keempat. Mudah ya kalau sila keempat ya. Nah, fungsi yang ketiga sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, karena Pancasila memberikan corak khas dan tidak ada negara lain yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya ya. Nah, yang keempat adalah tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir, sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.
Nah, selain sebagai keempat tadi, yang terakhir sebagai perjanjian luhur. Pancasila itu sebagai komitmen kita, Kak. Kita bersatu, kemudian dasar negaranya Pancasila. Dulu sudah disepakati dan itu memang tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, ini beberapa landasan hukum saja yang mengatur tentang Pancasila. Yang pertama Impres nomor 12 tahun 68 itu tentang tata cara pengucapan Pancasila dalam upacara resmi. Kan ada pemenggalan Kak ya. Sila keempat itu kalau dibaca sekaligus dan ditirukan peserta biasanya itu terlalu panjang. Akhirnya itu diberi pemenggalan. Nah, itu ternyata diatur di Impres nomor 12 tahun 68. Jadi tidak boleh asal memenggal kalimatnya gitu. Ada aturannya, Kak. Nah, yang kedua tentang pedoman penghayatan Pancasila. Nah, ini Kak, untuk pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu sendiri sekarang itu sebenarnya sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi mulai reformasi, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu sudah tidak digunakan lagi. Tetapi butir-butir Pancasila itu kan tidak berubah. Jadi meskipun program P4-nya itu sudah tidak dilaksanakan lagi atau ditutup karena zaman dulu itu katanya sih eh, ada politiknya ya, berbau-bau politik gitu. Jadi Pancasila itu dijadikan tameng politik, makanya P4 itu dihentikan programnya. Tetapi nilai-nilainya tetap. Jadi nilai-nilai Pancasila, butir-butirnya itu tetap tidak berubah sama sekali. Nah, eh, untuk Pancasila sudah selesai, Kak. Kita coba masuk ke soal-soal dulu, Kak ya. Kita sambil latihan soal ya. Boleh, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, barangkali dari penjelasan tadi ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan, Kak. Tentang Udah jelas, Pancasila. Kak, sejauh ini. Gimana? Jelas, Kak. Sudah jelas ya? Nah, kalau gitu, coba kita prakteknya langsung ke soal. Di latihan soal. Ini aja Kak ya, langsung saya bacakan, Kakak coba ngerjakan, nanti kita bahas sama-sama ya, sambil kalau ada yang belum jelas saya jelaskan gitu ya, teknisnya seperti itu ya. Nah, coba sekarang mulai dari soal nomor 1, Kak. Ini, Undang-Undang Dasar 1945, oh ya, kalau di terakhir, itu penulisannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi harusnya UUD NRI 1945. Oh ya, sebelum lagi Kak, gini, soal-soal TBK Kak, saya sharing soal-soal TBK dari beberapa tahun terakhir ya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ini, soal-soal TBK sebelum tahun 2018 itu modelnya berpikir tingkat rendah, Kak. Jadi banyak hafalan. Enggak juga, Kak. 2017 tuh banyak pasal keluar, Kak. Enggak juga. Iya, itu jadi banyak hafalan. Di Iya, benar. sebelum 2018 itu banyak soal-soal hafalan. Nah, mulai tahun 2018 itu yang digunakan menjadi ini Kak, kerangka berpikirnya tingkat agak tinggi. Jadi mulai menganalisis. Jadi soal-soal tahun 2018 TBK-nya itu menganalisis Kak, tidak ada hafalan di tes tahun 2018 itu tidak ada hafalan. Bahkan Kak, katanya bener nggak TWK yang setelah tahun saya tuh kayak misalnya dikasih suatu kasus, terus kayak menurut kita, tanggapan kita itu tuh kayak mana terkait dengan ideologi kayak gitu-gitu kan Kak katanya? Ya, betul. Jadi tahun 2018 soalnya seperti itu Kak. Jadi sebelumnya itu kan cuma hafalan, ingatan itu ya.
Nah, mulai tahun 2018 itu soalnya menjadi analisis seperti itu Kak, betul. Jadi banyak kasus, banyak contoh-contoh kasus, larinya nanti dia lari ke butir-butir Pancasila. Jadi mayoritas larinya ke butir-butir Pancasila. Nah, tetapi model TWK di tahun setelahnya, tahun 2019-20, itu menjadi campuran, Kak. Jadi setelah sebelumnya itu ingatan, kemudian tahun 2018 itu analisis, di tahun 2019 dan berikutnya sampai sekarang ini itu campuran, ada yang tingkat rendah, hafalan, ada juga analisis. Jadi modelnya seperti itu. Mungkin menurut saya pribadi ya, tahun 2018 ketika semua soal itu dibuat analisis, itu tingkat kesulitannya menjadi sangat tinggi, Kak. Jadi di tahun berikutnya banyak yang nggak passing grade waktu itu. Jadi di tahun berikutnya, tahun 2019 dan seterusnya itu soalnya dicampur dengan tingkat berpikir rendah ya. Jadi ada ingatannya, campuran analisis dan ingatan. Sampai sekarang Kak. Jadi soal yang digunakan sampai sekarang itu gabungan dari ingatan dan analisis seperti itu. Oh ya, kakaknya berarti dulu ikutnya yang tahun ini ya, 2017. Ya, itu saya dapat saya inget banget yang bikin drop nilai itu gara-gara pasal, karena saya bener-bener ya mana nggak terlalu ini kan, kayak ditanya pasal 32 tentang apa ya, lupa lah namanya, panik tes. Karena yang nyelamatin Ya, saya ya. itu ada 5 soal berturut yang ini apa sih, yang konferensi 5 tahun sekali zaman dulu tuh. Nah itu ya udah tinggal tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Oh Kalau nggak iya. nilai mati pasti kemarin. Ya, itu Kak, model-modelnya seperti itu Kak. Tapi ke depan itu ini ada gabungan dari analisis. Untuk yang analisis itu sebenarnya nggak perlu hafalan. Kita sebenarnya lebih mudah karena kita nggak perlu hafalan. Tapi dituntut ini lebih fokus karena analisis Kritis. dulu baru ya baru jawab soalnya. Nah, coba kita mulai dari nomor 1 Kak. Ini model-model soal yang terbaru. Yang pertama ini, Undang-Undang Dasar 45 dirancang oleh satu badan yang dibentuk oleh Bala Tentara Jepang tahun 45, yaitu titik-titik. Apa Kak jawabannya? C. Enggak? Ya, Benar kan? BOPKI ya. Ya. Sekarang ke soal nomor 2. Nah, model soalnya udah beda Kak ya. Nomor 1 tadi ingatan ya. Nomor 2 ini mulai ke analisis. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan kebutuhan masyarakat modern. B. Kemampuan mengembangkan pertengkaran. C. Kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. D. Kemauan dan kemampuan manusia untuk mengembangkan kebudayaan asing. Atau E. Kemampuan menjaga Indonesia. Yang mana Kak? Rancu kalau nggak CE. Nah, ya, model soalnya analisis seperti ini, tapi karena Dikecil. kita konteksnya itu Pancasila, nah berarti hubungannya di E ya. Ya, jadi model-modelnya seperti ini nanti. Nah ini soal nomor 3. Dalam membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan cara menghindari hal-hal berikut, kecuali A. Patriotisme, B. Sukuisme, Chauvinisme, C. Ekstremisme, atau D. Jingoisme. A. Ya, kecuali ya, Kalau kelihatannya. D itu apa, Kak? Jingoisme itu apa, Kak? Yang mana? Jingoisme itu apa, Kak? Oh, Jingoisme itu hampir sama kayak Chauvinisme, Kak. Saya terangkan yang mulai yang B ya. Sukuisme itu menganggap sukunya paling baik. Kalau Chauvinisme itu nasionalisme sempit, artinya dia gimana ya, mencintai tanah air tapi merendahkan bangsa lain. Nah, kalau ekstremisme itu ekstrim pakai kekerasan ya. Kalau jingoisme itu dia patriotisme sebenarnya, patriotisme kebangsanya tapi dengan cara yang ekstrim gitu. Jadi gabungan dari chauvinisme sama ekstremisme. Dia itu
patriot kepada bangsanya, rela berkorban demi bangsanya, tapi menggunakan cara-cara yang ekstrim. Nah, itu tidak baik juga. Itu Kak ya. Tapi teori lagi dia, bukan Ya, analisis. ini teori lagi kalau ini. Ini yang keempat, dalam sumber tata hukum Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai titik-titik. A. Ya, sumber dari segala sumber hukum ya, Pancasila ya. Yang kelima, Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan titik-titik. A. Pandangan hidup. B. Falsafah dasar negara. C. Sumber hukum. D. Semua benar. E. Semua salah. D. Kenapa? Kenapa kok semua benar, Kak? Sumber hukum iya. Dasar negara sama falsafah negara iya. Pandangan hidup masyarakat juga iya. Nah, iya. Ini pertanyaannya agak mengecoh, Kak, sebenarnya. Kita lihat pertanyaannya lagi. Kita fokus di ini, Kak, di bangsa Indonesia. Nah, kalau pertanyaannya untuk kehidupan bernegara atau tata negara atau negara Indonesia, nah jawabannya kita pilih yang berhubungan dengan dasar negara atau sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum gitu. Tapi kalau yang ditanyakan bangsa Indonesia, Pandangan itu. ya berarti sebagai pandangan hidup Kak ya, bisa membedakan Kak ya. Jadi dilihat konteksnya dulu. Ya, Tapi lihat konteksnya benar dulu. semua, Kak. Tapi sebenarnya benar semua. Ya, ya pertanyaannya mengecoh seperti itu, yang tahun-tahun akhir itu seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Oh, coba Kak ngecek lagi di soal nomor 5. Misal gini Kak, ada contoh kasus seperti ini. Pertanyaannya, masyarakat bergotong royong membantu memperbaiki jembatan yang rusak. Kira-kira Pancasila sebagai apa Kak? Pandangan hidup. Ya, pandangan hidup ya. Bedanya itu. Kalau pandangan hidup itu masyarakatnya, per individunya. Kalau Sehari-hari itu nggak sih, Kak? ya, ya lebih seperti itu, lebih sehari-hari ya. Sudah paham lah berarti. Lanjut kita ke soal nomor 6. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Nah, dalam bermasyarakat tersebut perlunya keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan. A. Menghormati hak orang lain. B. Semangat perjuangan tinggi. C. Tekad yang bulat. D. Pengendalian diri. E. Semena-mena. A. Ya, yang A ya. Menghormati hak orang lain. Ini berhubungan sama sila kelima Pancasila. Nah, Kak, misal jawabannya nanti itu hampir semuanya betul ya, itu coba hubungkan dengan konteks kita. Jadi jawabannya ini kok Kak, nggak jauh-jauh dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. Jadi pilihannya di antara itu saja. Nah ini, nomor 7. Oh kalau ini hafalan lagi ini ya. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi. Tadi baru dikasih tahu jadi B jawabnya. Oh iya. Iya. Nanti materi saya share di grup Kak setelah kita ya. Setelah kita meeting ini, materi saya share di grup. Untuk latihan soalnya, saya share terakhir ya. Setelah selesai sesi 3 hari, baru saya share latihan soal. Kalau untuk materinya, selesai ini saya share nanti. Nah ini, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal berapa Kak? Ini hafalan juga ini. Skip Kak, nggak tahu. Beneran gimana kalau tanggal nggak tahu. Iya, nanti coba cek di presentasi. Tadi sepertinya ada ya, kita cek ya. Jawabannya 2 Maret 1978. Nanti kakak baca-baca lagi aja di rumah. Karena hafalan, memang kalau hafalan, ya nggak ada jalan lain. Memang harus baca ya. Ya, lanjut soal nomor 9. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai... Nah, ini Kak. Ya. Nah, sudah jelas bedanya ya. Kalau pertanyaannya ini tentang bernegara,
ketatanegaraan, berarti jawabannya dasar negara. Kalau nggak dasar negara, berarti sumber dari segala sumber hukum. Gitu. Nomor 10. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa A. Mengatur batas hak asasi manusia, B. Mengatur kepentingan bersama, C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia, D. Hak asasi manusia C, setiap manusia. Yang mana, Kak? C, C. Oh ya, gini, Kak. Salah. Ini jawabannya agak ambigu juga. Karena konsepnya gini, hak asasi manusia itu kan hak yang dianugerahkan Tuhan sejak lahir, Kak ya. Jadi kayak hak untuk hidup, hak untuk makan, pokoknya hak dasar, hak pokok itu dianugerahkan Tuhan sejak lahir, dan hak manusia, hak asasi manusia itu tidak bisa dibatasi, Kak. Jadi tidak boleh dibatasi. Kalau dalam konteks ini, agar hak dan kewajiban itu tetap terjaga dan kita tidak membatasi hak asasi manusia itu sendiri, berarti kita harus sama-sama tahu hak kita masing-masing. Jadi kita tahu hak kita, tapi menghargai hak orang lain. Tujuannya untuk yang B ini, Kak, mengatur kepentingan bersama. Oh. Itu ya. Jadi nomor 10 yang B. Lanjut, nomor 11. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan. B. Oh E-nya iya, apa dulu? Iya kan benar B, B. ini Kak. Tuh ya, alasannya dulu, guys. Alasannya kenapa kok milih yang B? Lembaga eksekutif. Nah, gini Kak. Di Undang-Undang Dasar Negara kita yang terbaru ini, lembaga sekarang tidak ada istilah lembaga tertinggi negara, Kak. Jadi lembaga negara itu kedudukannya sama. Jadi ada 7 lembaga negara ya. Sekarang malah jadi 9, ada MA, MK, tadi ketambahan MK sama KY itu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang tata negara. Ini muncul di sini tapi soalnya. Jadi di nomor 11 ini yang salah soalnya sebenarnya, Kak. Kekuasaan negara yang tertinggi itu sekarang tidak berada di lembaga negaranya, tidak ada lembaga tertinggi karena kedudukannya sama sekarang. Jadi DPR, MPR, DPD, presiden, presiden satu paket sama wapres ya, presiden, wapres, MA, MKKY, semuanya kedudukannya sama, Kak. Cuma tugas dan wewenangnya berbeda. Jadi sesuai dengan trias politika itu pembagian kekuasaan. Jadi agar tidak absolut ya, kekuasaan itu agar tidak mutlak di presiden saja atau di MPR saja. Kekuasaannya itu dibagi, cuma kewenangannya yang berbeda. Jadi eksekutif itu presiden dan wakil presiden dibantu para menteri, itu tugasnya menjalankan undang-undang. Kalau yang di legislatif nanti tugasnya membuat undang-undangnya, mengawasi. Kemudian yang ketiga itu yudikatif, MK-nya itu MA, MK itu mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan tadi. Jadi kedudukannya sama. Kalau pertanyaannya yang tertinggi, harusnya pilihannya itu adalah rakyat, Kak. Jadi sekarang kekuasaan yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Gitu ya. Tapi misal kan ada soal itu orang tinggal comot-comot soal tahun sebelumnya itu, Kak. Misal ada pernyataan seperti ini, berarti Kakak pilih jawaban yang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai perwujudan rakyat, Kak ya. Berarti yang dimaksud di soal ini adalah menurut Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, sebelum perubahan. Itu yang tertinggi MPR. Nah, dulu presiden itu bertanggung jawab ke MPR gitu. Jadi dulu yang melantik itu MPR, oleh sebab itu dia bertanggung jawab ke MPR. Nah, kalau sekarang karena lewat pemilu ya, semuanya lewat pemilu juga, jadi kedudukannya sama. Seperti itu, Kak. Tapi misal soalnya seperti ini, tetap ada soal salah seperti ini ya, Kakak pilih MPR. Kalau ada yang lain, pilih jawabannya rakyat. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
Bisa dipahami Kak ya? Nah, sekarang lanjut ke nomor 12. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi, C. Pembukaan, D. Piagam Jakarta, E. Kitab Sutasoma. B. Rumusan Pancasila, Kak. Rumusan. Iya, bentar. Kalau B itu memang udah Pancasilanya. Iya kan, Kak? Ya, di proklamasi itu tidak membaca tentang Pancasila, Kak. Waktu proklamasi itu ya memproklamasikan Indonesia. Iya, Jadi iya. proklamasi kami bangsa Indonesia dan seterusnya itu. Tidak ada Pancasila di situ. Yang mana? C. Ya, jadi yang C. Iya Jadi deh. piagam Pas ngomong proklamasi di otak gue yang keluar kalimatnya pembukaan UUD ya Allah. Ya, jadi jawabannya pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Ya. Oh ya, bedanya ini Kak tadi pembukaan Pancasila yang ada di Piagam Jakarta sama di pembukaan. Kalau di Piagam Jakarta, sila satunya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tadi. Kalau di pembukaan itu sudah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu bedanya. Lanjut, soal nomor 13. Landasan ideal negara kita adalah A. Dasar, B. TAP MPR, C. Pancasila, D. Proklamasi, E. Keputusan Presiden. Pancasila. Ya, landasan idealnya Pancasila ya. Kemudian soal nomor 14. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya, E. Hukum. Pribadi. Ya, asasi pribadi Kak ya. Nomor 15. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual, berdasarkan A. TAP MPR, B. Keputusan Presiden, C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar, D. Wilayah Indonesia, E. Undang-Undang. C. Ya, C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oh iya Kak, kalau boleh tahu Kakak di Pemprov bekerja di bidang apa Kak? Di ini apa namanya? Sekarang sih kan Pemprov tuh. Ya. Tapi saya di Badan Penghubung, jadi di Jakarta. Nah, di Badan Penghubungnya ini di hubungan antar lembaga. Jatuhnya 11-12 sama protokol lah. Cuman kalau protokol kan memang di provinsi. Nah, kalau kami di penghubungnya di Jakarta. Oh gitu, ya. Berarti ini ya nggak asing tentang Undang-Undang Dasar, Undang-Undang gitu Kak ya? Memang nggak asing sih enggak, Kak. Memang kayak makanan, Kak. Makanan sehari-hari. Cuman lupa, kayak tadi kan. Di otak saya yang keluar tulisannya isi pembukaan UUD, tapi mulut nyebutnya proklamasi. Terus kayak tanggal-tanggal ini, terus kayak tokoh-tokohnya. Nah, itu yang masih sering kayak kebalik-balik lah, nggak tahu lah. Nah, itu Kak, kalau misalnya sekedar kayak UUD apa-apa kayak ideologi kayak tadi kata Kakak soal nalar, insya Allah bisa lah. Cuman yang kayak teoritis pasal sekian bahas apa bla bla blanya itu namanya manusia nggak mungkin ingat kalau menurut saya mah. Oh iya Kak, gini Kak. Kembali ini ya ke masalah UD-nya dulu, ke masalah UD dulu. Beberapa siswa juga itu ini mereka ada yang belum bisa membedakan Undang-Undang Dasar itu yang mana, bedanya Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang. Jadi mereka itu ngiranya Undang-Undang Dasar itu sama dengan Undang-Undang. Nah, Gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga ini Kak. Oh iya, masalah yang kedua itu yang hafalan itu. Untuk Undang-Undang Dasar Kak, itu sebenarnya nggak perlu dihafalkan Kak. Kalau saya bilang kayaknya nggak ada yang hafal per teksnya. Seluruh teks itu nggak ada kayak orang yang hafal Kak. bab aja nggak sih Kak, biasanya orang tua kayak misalnya pasal 28 tentang HAM, nah cuman sampai titik situ aja nggak sih ke orang-orang tuh rata-rata hafalnya? Iya, gitu aja Kak. Sebenarnya cukup dihafalkan
poin-poinnya itu aja, Kak. Misal ya seperti tadi pasal 28 tentang HAM itu, misal 30 tentang pertahanan keamanan. Jadi nggak jauh-jauh dari itu. 31 tentang pendidikan misalnya. Ya kita hafalnya itu aja. Garis besarnya tentang pendidikan gitu. Nggak perlu dihafalkan semuanya. Karena struktur undang-undang dasar yang sekarang itu memang banyak sekali, Kak, dan rumit sekali. Susah untuk dihafalkan. Kalau undang-undang dasar sebelum amandemen dulu, zaman saya SD mungkin ya, itu masih masuk akal dan masih bisa untuk dihafalkan. Cuma kalau sekarang kan satu pasal aja bisa A, B, C, D, dan seterusnya. Ada yang sampai J bahkan. Jadi memang tidak bisa dihafalkan, Kak. Ini aja, diingat poin-poinnya aja nanti. Nanti kita share, cukup diingat poin-poinnya aja seperti itu. Jadi satu intinya tentang apa, dua apa, gitu. Nggak perlu hafal per teksnya. Lanjut, Kak, ya, nomor 16 ya. Nah, sebelum secara resmi disahkan pada tahun 45, sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat istiadat kebudayaan dan religius yang terangkum pada B. ya Sotasoma. Tadi ada ya di ini ya. Nomor 17. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima, E pertama. Kedua. Sebentar, ini saya tata dulu. Waduh, kok tertutup ini, sebentar ya. Iya, Kak. Nah, saya geser ke samping sini. Kenapa, Kak? Kok milih sila kedua? Kenapa alasannya? Coba tadi lihat soalnya dulu, Kak. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh ya, tadi ya. Karena kita menganggap manusia per individunya gitu ya. Nah, ya wis. Jadi kalau ibaratkan, Kak, kalau sila pertama tadi kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Kita harus religius, harus ada toleransi juga di situ. Nah, kalau kita ngobrol sila kedua, ibaratnya kita sudah nggak mengabaikan sih. Kita bisa buang yang sila satu tadi tentang agama itu sudah dibuang. Kita nggak bicara agama, suku, ras, golongan apa. Kita hargai individunya itu sebagai manusia gitu. Berarti jawabannya A, Kak, ya, betul ya? Lanjut, soal nomor 18. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memenuhi syarat 4 kausalitas sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali kausa A prima, B materialis, C formalis, D efisien, E finalis. Yang mana, Kak? Bentar. Wait. Prima. Oh iya. Oh, sebentar, Kak. Maaf ya. Sebelumnya tadi soal nomor ini, Kak. Nomor 17 kita bahas lagi ya. Oh iya. Oh, ini, Kak, maaf. Nomor 17, hubungan sosial selaras tadi itu masuknya ke sila kelima, Kak. Karena dia itu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Coba kita amati lagi ya. Kita bukakan butir-butir Pancasila, Kak, ya. Nah, kita bahas coba soal nomor 17 itu tadi, Kak.
sering sekali muncul soalnya. Jadi hampir di setiap tes itu soal itu muncul, Kak. Nah, saya bukakan butir-butir Pancasilanya. Tunggu sebentar. Nah, di sini. Kelihatan, Kak, ya? Ya. Nah, coba Kak kita bahas lagi soalnya. Ini, hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang, individu dan masyarakat. Nah, itu. Ada keseimbangan hak dan kewajiban, Kak. Kalau kita lihat di butir-butir sila kelima ini ya. Nah, ini. Oh, maaf. Sila kelima. Nah, ini Kak, butir-butir yang keberapa ini ya? 1, 2, 3. Kita garis bawahi. Nah, ini Kak, kata kuncinya di sini Kak. Pantesan tadi agak ini saya ya. Ada hubungan antara hak dan kewajiban. Jadi ada hak individu, kemudian masyarakat tadi itu masuk di butir sila kelima, Kak. Kalau di sila kedua itu ke individunya, Kak, ke individu manusianya. Jadi kalau pertanyaannya ke individu manusianya, seperti contohnya tadi ya, saya contohkan ada tenggang rasa karena menolong korban bencana alam, itu masuk di sila kedua. Nah, kalau dia itu berhubungan hak manusia, hak dan kewajiban, berhubungan dengan negara, misal berhubungan dengan bantuan pemerintah, kayak Raskin, Kartu Indonesia Pintar, ada BPJS, itu masuk ke sila kelima. Jadi yang ada hubungannya hak dan kewajiban itu masuk di sila kelima. Maaf tadi Kak ya, kita salah bahas tadi ya. Ini bisa dipahami Kak? Nanti minta file ya, Kak. Iya, Ininya. nanti kita kirim setelah ini. Contohnya tadi ini, pemborosan gaya hidup mewah. Jadi contoh soalnya mungkin menabung tadi, yang kita contohkan tadi. Nah, kalau gitu, sekarang kita kembali ke soalnya. Tadi ada di sini. Nah, jadi hubungan sosial stasi ini Kak, kata kuncinya ada di keseimbangan Kak. Seimbang antara individu dan masyarakat. Itu ya. Jadi dia tahu hak-haknya sebagai individu, tetapi juga menghargai hak orang lain. Nah, itu masuk di sila kelima. Jadi nomor 17 jawabannya D, sila kelima. Berikutnya nomor 18 tadi Kak, tentang kausa tadi. Prima. Kausa prima. Yang materialis, formalis, efisien, finalis, tadi ada di Pancasila semuanya ya. Yang nggak ada kausa prima. Kausa prima itu kalau di ini Kak, filsafat, dia itu ke Tuhan. Jadi kausa prima itu adalah Tuhan. Sumber dari semuanya ya. Asal dari semuanya itu adalah Tuhan. Kalau di filsafat seperti itu. Lanjut nomor 19. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara bangsa dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang mana, Kak? Dua. Nah, lebih jelasnya kita lihat di sini, Kak ya. Di butir-butir. Jawabannya sudah betul, Kak, sila kedua. Tapi biar yakin. Nah, di sini. Di sila kedua itu, salah satu butirnya adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Gitu. Jadi nanti kita share aja, Kak, ya, materi tentang butir-butir ini ya. Karena terlalu banyak sekali nanti kalau kita bahas di sini. Nah, soal nomor 20 terakhir untuk latihan soal tentang Pancasila ini, Kak. Pembahasan dasar negara dikaji oleh dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini PPKI, Kak ya, dibentuk pada titik-titik. Ini ingatan, Kak. B. Yang mana? B. Oh ya, kenapa? Atau A. Atau A. Pokoknya antara dua tanggal tuh, satunya BPUPKI, satunya PPKI. Antara dua itu. Bener gak, Kak? Tapi. Ya, Bener betul. gak? Ya, bener betul. kan? Berarti yang A. BPKI yang A. Iya. Jadi bisa ini ya, bisa di logika juga, Kak ya. Jadi kalau BPUPKI kan dia masih penyelidik, masih lama. Dia merumuskan dasar negara, merumuskan undang-undang dasarnya, jadi perlu proses. Nah, kalau PPKI itu sudah mendekati kemerdekaan, Kak. Dibentuknya mendekati kemerdekaan. Jadi kalau kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus, yang mengesahkan itu kan PPKI tanggal 18. Jadi nggak mungkin mepet-mepet itu ya. Jadi tanggal 9 Agustus. Nomor 20 jawabannya A, betul. Ya, bisa dinalar sedikit sebenarnya. Sudah cukup, Kak. Oh iya, untuk TWK, Kak, biasanya passing grade-nya itu 65 biasanya. Jadi Hah? minimal, Kok kecil? ya biasanya passing grade-nya 65. Hah? Perasaan zaman saya dulu 95 toh, Kak. Soalnya saya hampir nilai mati, saya ingat. Oh, gini. 75, 75. Iya, 75 dulu tuh. ya, maksudnya 65 itu dari 100, Kak. 65/100. Oh, bukan kayak scoring SKD berarti, Kak? Ya, bukan. Yeah. Oh. Kalau skor SKD-nya karena jumlah soalnya beda-beda ya. Jadi ada passing Ya. grade-nya tiap tahun berubah. Cuma rata-rata kalau dari soal 100 itu TBK semua, itu passing grade-nya adalah 65. Jadi kalau soal 20 tadi, itu minimal kita betul 13-an, 13 soal. Itu baru kita bisa passing grade. Gitu kan. Nah, sudah untuk Pancasila. Kira-kira betul berapa persen tadi, Kak? Tapi kayaknya nyampe 65% nyampe. Sampai Ya, harus nyampe. ya. Semoga berikutnya nanti semakin baik lah. Nanti di hari terakhir kita ada ini, Kak, latihan soal yang gabungan. Jadi sesuai kayak yang beneran itu. Oh iya, ini. Oh, berikutnya ini, Kak, ternyata sudah masuk ke Undang-Undang Dasar. Sebelum ke latihan soal, kita ke materi dulu, Kak ya. Biar ada pengantar dulu. TWK ini. Nah, yang kedua kita masuk ke Undang-Undang Dasar. Nah, sambil menunggu,
Di materi Undang-Undang Dasar ini, Kak, banyak hafalannya. Jadi banyak hafalan. Tapi ada beberapa itu yang bisa dianalisis ada juga. Kemudian ada yang sifatnya itu teori sekali, Kak. Seperti ini, pokok pikiran. Pokok pikiran itu teoritis sekali. Mudah sekali kalau kita tahu teorinya. Nanti kita pelajari itu. Nah, bisa terlihat, Kak, ya? Materi yang kedua tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ya, di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara itu sebagai hukum dasar yang tertulis. Nah, kakak yang bekerjanya di, apa tadi kak bilang ya, protokoler ya? Protokol ya? Ya, Pasti sudah nggak asing lagi, sudah tidak asing dengan istilah konstitusi ya, hukum dasar yang tertulis. Nah, sebenarnya di Indonesia itu selain hukum dasar yang tertulis, itu juga ada hukum yang tidak tertulis, Kak, atau kita sebutnya konvensi. Itu. Beberapa di antaranya tentang ini, Kak, kayak pidato presiden pada tanggal 17 Agustus itu tidak ada aturannya. Tapi tiap 17 Agustus tetap dilaksanakan. Pasti ada pidato presiden. Nah, itu salah satu bentuk konvensi. Nah, lanjut. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya apa? Artinya peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hierarkinya seperti itu, Kak, tata urutan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat PP, Peraturan Pemerintah, yang kelima Perpres, yang keenam Perda Provinsi, Perda Prov, yang ketujuh Perda Kabupaten Kota. Nah, kita bahas sekilas saja, Kak. Kalau Undang-Undang Dasar 1945, UUD 45, itu yang membuat dan yang mengesahkan adalah MPR, Kak. Jadi dibuat dan disahkan oleh MPR. MPR itu gabungan dari anggota DPR dan anggota DPD. Jadi DPR dan DPD anggotanya itu bergabung menjadi MPR, kemudian dia mempunyai kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua adalah TAP MPR. TAP MPR saat ini sebenarnya TAP MPR ini sudah bukan tidak berlaku ya. Jadi gini, MPR sekarang sudah tidak mengeluarkan TAP MPR lagi. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat MPR itu sifatnya ke dalam, mengikat MPR itu sendiri. Nah, kenapa kok TAP MPR ini masih dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Karena ada TAP MPR yang sampai sekarang itu masih perlu, Kak. Salah satu di antaranya adalah TAP MPR tentang PKI itu. Jadi PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, itu kan menggunakan TAP MPR. Nah, itu tidak dihapus sampai sekarang. Kalau itu dihapus, berarti PKI kan menjadi organisasi yang tidak terlarang lagi, jadi boleh di Indonesia itu. Makanya TAP MPR tetap dimasukkan di peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi sekarang MPR tidak membuat produk berupa TAP MPR lagi, sudah tidak ada lagi. Nah, berikutnya adalah undang-undang atau Perpu. Nah, kenapa ini di garis miring atau ini menunjukkan tingkatannya saja sebenarnya, Kak. Jadi yang membuat sama ya, yang membuat adalah DPR bersama dengan Presiden. Nah, bedanya kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu dibuat dalam keadaan genting atau memaksa, Kak. Jadi kalau undang-undang itu kan biasanya idenya boleh dari presiden, boleh dari DPR. Nah, kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu idenya biasanya dari presiden. Nah, misal
Misal ada keadaan genting, ada bencana, atau ada perang misalnya. Kita kan kalau menunggu undang-undang dibuat itu lama sekali, Kak. Jadi presiden biasanya mengeluarkan perpu dulu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena keadaan memaksa itu tadi, Kak. Misalnya perang itu tadi. Keadaannya memaksa, butuh tindakan cepat, presiden boleh mengeluarkan perpu terlebih dahulu. Nah, setelah perpu itu dilaksanakan, itu nanti ada kajian lebih lanjut, Kak. Apakah peraturan pemerintah itu bertentangan dengan TAP MPR, Undang-Undang Dasar, nanti ada pengkajian lagi. Kalau perpunya itu tadi disetujui, perpu itu nanti akan berubah menjadi undang-undang. Nah, tapi kalau tidak disetujui, perpunya nanti akan dihapus. Gitu, Kak. Jadi ini nanti ada di materi berikutnya, Kak, tentang ketatanegaraan. Hari ini kita pelajari sekilas saja. Intinya kedudukannya sama, undang-undang dan perpu itu kedudukannya sama, cuma peraturan perundang-undangan hanya boleh dibuat kalau keadaannya memaksa atau genting. Yang keempat adalah PP, peraturan pemerintah. Ini dibuat presiden. Hampir sama seperti Perpres. Jadi undang-undang itu biasanya keluar disertai dengan peraturan pemerintah, Kak. Jadi undang-undang tentang misalnya apa yang paling gampang ya? Yang paling baru mungkin tentang korupsi gitu ya, undang-undang tentang korupsi gitu. Nah, itu biasanya ada peraturan pemerintahnya yang berisi tentang pelaksanaan teknis undang-undang itu. Jadi kalau di undang-undangnya itu belum jelas, itu dijelaskan di peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah ini biasanya menyertai undang-undangnya. Nah, yang kelima ada Perpres, peraturan presiden. Yang keenam ada Perda provinsi, ini dibuat oleh gubernur bersama dengan DPRD. Yang ketujuh ada Perda kabupaten kota. Ya, ini dibuat oleh bupati atau wali kota bersama dengan DPRD kabupaten atau kota. Oh iya, Kak, misal waktunya nanti tidak nyampe, kita selesaikan materi, untuk latihan soalnya kita lanjutkan besok ya, di jam yang sama nanti. Nah, berikutnya adalah masa berlakunya konstitusi di Indonesia, Kak. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah Indonesia merdeka tahun 18 Agustus 45, itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945 itu, tapi tidak bisa dilaksanakan penuh, Kak. Karena pada masa itu kita kan dalam keadaan ini ya, mempertahankan kemerdekaan ya, masih ada agresi militer Belanda, satu, dua itu. Jadi kita mempertahankan kemerdekaan. Nah, dalam perjalanan setelah melaksanakan perundingan-perundingan itu, akhirnya beberapa perundingan, salah satunya Belanda itu mengakui kedaulatan Indonesia, tapi di beberapa wilayah saja gitu, dan bentuknya serikat. Makanya konstitusi kita harus berubah dari UUD 45 itu menjadi konstitusi RIS pada tahun 1949. Nah, pada saat kita menggunakan RIS karena bentuknya serikat, pemerintahnya menjadi parlementer. Jadi selain ciri-cirinya ya, kalau parlementer itu selain presiden ada perdana menteri. Jadi waktu itu selain presiden ada perdana menteri. Presiden hanya sebagai kepala negara, kemudian kepala pemerintahannya dijabat oleh perdana menteri. Kalau sekarang presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden. Nah, berikutnya pada tahun 50 akhirnya konstitusi RIS itu tidak berjalan, Kak, karena banyak ini ya, di tengah-tengah banyak halangan, akhirnya kita menggunakan UUDS 50 dan itu pun tidak berjalan lama. Akhirnya pada tahun 59, 5 Juli 59, Presiden Soekarno mengadakan dekret presiden, kemudian kita melaksanakan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akhirnya diamandemen sampai sekarang ini, Undang-Undang Dasar Negara yang kita kenal sekarang ini. Nah, dalam kurun waktu 99 sampai 2002 sampai sekarang ini, Kak ya, bahkan sampai sekarang ini
pada masa reformasi itu banyak tuntutan-tuntutan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, dan itu masuk akal karena sifat Undang-Undang Dasar negara kita yang fleksibel, bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi Undang-Undang Dasar itu boleh dirubah sesuai dengan keadaan zamannya, Kak. Nah, kita melaksanakan perubahan undang-undang. Kalau zaman dulu perubahan itu disebut amandemen, tapi sekarang tidak boleh lagi menggunakan istilah amandemen. Jadi cukup perubahan saja. Itu dilaksanakan sebanyak 4 kali pada tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Nah, untuk pasal-pasal yang dirubah nanti saya share materinya saja karena banyak ini ya. Oh iya, sebenarnya Kak, ini tidak perlu dihafalkan. Tapi kadang-kadang di soal itu muncul Kak tentang ini. Pasal berapa saja yang dirubah itu biasanya muncul. Saya juga heran, masa sampai ada pertanyaan seperti ini. Kalau saya dulu waktu tes itu, saya ingat-ingat kuncinya aja Kak. Jadi tanggalnya ya, yang pertama tahun, tanggal, sama ini. Pasal terakhir yang diubah Kak. Misal yang pertama itu dirubah pasal 21. Jadi itu yang saya ingat-ingat, kalau perubahan pertama itu yang terakhir pasal 21. Kalau yang kedua pada tahun 2000 berurutan ya, 99, 2000, yang pasal yang dirubah terakhir itu pasal 36. Yang ketiga pasal yang dirubah terakhir pasal 24 tentang HAM itu. Pada tahun 2001 pasal yang dirubah terakhir pasal 24. Kemudian yang keempat tahun 2002 pasal yang dirubah terakhir pasal 37 beserta aturan peralihan dan aturan tambahan. Jadi dihafalkan ininya aja Kak, yang terakhir aja tipsnya. Nah, dalam perubahan itu ada beberapa kesepakatan. Di antaranya tidak merubah pembukaan. Kenapa? Karena di pembukaan tadi ada Pancasila, iya kan Kak? Di pembukaan ada Pancasila. Jadi kalau kita merubah pembukaan berarti sama dengan kita merubah Pancasila. Padahal Pancasila tadi adalah fondasi Indonesia itu. Kalau itu dirubah berarti sama dengan merubah NKRI. Nah, yang kedua tidak merubah negara kesatuan. Sepakatannya itu tidak merubah kabinet presidensial, tidak merubah. Oh ya, yang terakhir amandemen dilakukan bertahap dan bersifat adendum. Ini pakai E kayak nanti saya benahi. Adendum itu maksudnya menambah. Jadi di lembaran negaranya itu pasal yang sebelumnya yang dirubah itu tidak dihapus, tetap ada, kemudian diberi lampiran pasal yang baru gitu Kak. Jadi biar tetap kelihatan, oh yang dulu seperti ini, setelah di amandemen seperti ini, itu tetap kelihatan. Jadi yang lama tidak dihapus, tetapi ditambah yang baru. Nah, ini sistematika Undang-Undang Dasar. Dulu Kak, sebelum adanya amandemen atau perubahan, Undang-Undang Dasar kita itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal. Kemudian 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, waktu undang-undang awal ini Kak, Undang-Undang Dasar yang awal ini saya dulu kayaknya masih agak hafal, jadi bisa dihafalkan. Sistematikanya memang masih memungkinkan untuk dihafalkan. Tapi setelah dilakukan perubahan, amandemen, itu tidak bisa dihafalkan lagi Kak, karena susunannya menjadi 16 bab, 37 pasal, ayatnya itu berubah menjadi 194. Dan itu ada A, B, C gitu. Pasalnya menjadi A, B, C gitu. Aturan peralihan dan aturan tambahannya dikurangi untuk aturan peralihannya. Oh ya, ini pembukaan ya, bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu. Nah, di keempat ini, di alinea keempat, itu muncul dasar negara, Kak. Tujuan negara, ini ya, saya bacakan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang, nah ini, tujuan negara yang pertama, satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu tadi tujuan negara Indonesia. Kemudian Pancasilanya ada di bawahnya. Berdasarkan kepada, sebagai dasar negara ya,
ada kata-kata berdasarkan kepada, menunjukkan kalau ini diambil sebagai dasar negara. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, isi dari pembukaan ada 4. Yang pertama adalah tujuan negara, bentuk negara, disusunnya Undang-Undang Dasar, kemudian dasar filsafat negara, yaitu Pancasila itu tadi. Maksudnya disusunnya Undang-Undang Dasar itu Kak, proses dari penyusunan Undang-Undang Dasar, terus sampai akhirnya disahkan. Kemudian dia juga memberi kewenangan untuk membentuk undang-undang di bawahnya. Makna alenia. Nah, untuk makna alenia, Kak, ini langsung kita ke kesimpulannya aja ya. Jadi di alenia pertama nanti menjelaskan tentang alasan merdeka, tentang hak asasi manusia, itu ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa gitu. Pernyataan ini. Kenapa kita harus merdeka? Karena merdeka itu adalah memang hak setiap bangsa untuk merdeka ya. Kemudian di alinea kedua itu perjuangan untuk merdeka. Jadi menceritakan perjuangan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saya yang berbahagia itu. Nah, yang ketiga pembukaan alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar itu berisi tentang pernyataan sebagai bangsa merdeka. Jadi setelah tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kemudian proklamasi kemerdekaan itu tadi ditegaskan lagi di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah itu. Yang keempat adalah tujuan merdeka. Nah, tujuan merdeka untuk membentuk masyarakat adil yang makmur tadi ya, ada di alinea keempat. Nah ini Kak, yang teoritis juga ini sekali. Ada ininya Kak ya, teori sekali gitu. Jadi tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi perlu kita bedakan. Yang pertama tadi ini Kak, tentang makna alinea. Yang pertama itu makna alinea, yang kedua itu adalah pokok pikiran. Jadi ini dua hal berbeda Kak. Makna alinea itu berbeda dengan pokok pikiran. Kalau makna alinea, kita memahami per alinea pembukaan. Kalau di pokok pikiran, yang kita pahami itu adalah keempat alinea secara bersamaan. Jadi kita pahami alinea 1, 2, 3, 4 secara bersamaan. Setelah dipahami secara bersamaan, ternyata muncul ada 4 pokok pikiran Kak. Saya selesaikan ini dulu Kak ya, materi satu slide ini aja ya. Nah, untuk pokok pikiran pertama itu adalah pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran yang kedua tentang keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Dan pokok yang keempat adalah ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Jadi kalau diurut silanya ada sila ke-3, 5, 4, 1, dan 2. Singkatannya Gama Padma. Nah, Kak, ini karena waktunya sudah habis, di sini juga sudah mau maghrib, Kak. Kita lanjutkan besok aja ya, kita lanjutkan besok hari ya untuk materi ini, Kak ya. Tapi nanti minta materinya ya, Kak? Ya, materinya setelah ini saya share, dipelajari. Jadi besok untuk Undang-Undang Dasar kita awali ini dulu ya. Saya jelaskan sekilas slide terakhir ini, kemudian kita lanjut latihan soal tentang Undang-Undang Dasar, baru masuk ke materi berikutnya Kak ya, biar pemahamannya bersambung gitu. Nah, untuk hari ini cukup sampai sekarang. Mohon maaf kalau penjelasannya ada yang belum jelas, nanti boleh dilanjutkan lewat grup Pak ya, ditanyakan lewat grup setelah saya share materi.
Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok lagi, Kak ya. Oke. Oh ya, Kak, untuk laporan nanti boleh ambil gambar, Kak, sebentar. Bentar, pakai jilbab dulu. Minta tolong dinyalakan sebentar, Kak ya. Ya. Saya ambil gambar. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terima kasih, cukup. Terima kasih banyak, Kak. Ketemu lagi besok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.